Episode 2 The Last of Us diawali dengan membawa kita ke 20 tahun sebelumnya, tepatnya di Jakarta tanggal 24 September 2003. Tampak seorang ibu parubaya yang baru mau makan di sebuah warteg. Kemudian datanglah seorang bapak TNI Jenderal bintang 3 menjemput ibu yang baru mau makan tadi. Di dalam mobil diketahui kalau ibu tersebut bernama Ratna, tidak pakai sarung pet, seorang profesor mikologi dari Universitas Indonesia. Ibu Ratna kemudian dibawa ke sebuah laboratorium milik Kementerian Kesehatan. Dia diminta untuk meneliti sebuah spesimen yang baru dipersiapkan. Ibu Ratna mengkonfirmasi kalau spesimen tersebut bernama Ophiocordyceps. Ketika ditanya mengapa menggunakan klorazol untuk menampilkan slide, Bapak Jenderal hanya bisa menjawab kalau dia mempersiapkan itu buat mengambil sampel dari tubuh manusia. Namun Ibu Ratna mengatakan kalau Cordyceps ini tidak bisa bertahan dalam tubuh manusia. Yang selanjutnya Ibu Ratna dibawa ke sebuah ruang isolasi, di mana di ruangan ini terdapat satu mayat perempuan. Ibu Ratna diminta untuk melihat kaki mayat tersebut, dan di kakinya terdapat semacam gigitan manusia. Ibu Ratna lantas membuka luka tersebut dan menemukan semacam Cordyceps di dalamnya. Bu Ratna kemudian mengambil pinset dan memasukkannya ke dalam mulut mayat tersebut. Pada saat pinset itu ditarik, tiba-tiba muncul semacam jamur yang bisa bergerak sendiri. Bu Ratna yang panik dan keluar dari ruangan tersebut. Di luar dia mempertanyakan kapan kejadian tersebut terjadi. Bapak Jenderal hanya bisa menjawab kalau kejadian itu terjadi 30 jam yang lalu di sebuah pabrik tepung dan gabah yang merupakan lahan sempurna untuk tumbuh berkembangnya jamur Cordyceps. Perempuan tadi menyerang 4 orang rekan kerjanya dan menggigit 3 diantaranya. Karena terus menyerang, pihak keamanan mengambil tindakan tegas dengan menembak perempuan tersebut. Dan nasib 3 orang yang digigit kemudian dibawa ke ruang observasi. Namun beberapa jam kemudian harus dieksekusi sesuai prosedur. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang menggigit pertama kali, yang berarti pelaku utamanya masih berkeliaran di luar sana. Tujuan Bu Ratna dibawa adalah untuk membantu pemerintah mencegah penyebaran Cordyceps, salah satunya melalui vaksin dan obat. Namun dengan wajah putus asa, Bu Ratna yang telah mempelajari ilmu ini sepanjang hidupnya mengatakan kalau tidak ada vaksin dan obat untuk infeksi jenis ini. Yang bisa dilakukan hanyalah dengan mengebom tempat itu beserta orang di dalamnya. Bom seluruh kota. Scene kemudian berpindah ke masa sekarang, di mana kita memperlihatkan Ellie yang terbangun dari tidurnya. Dia tampak sedang diawasi oleh Joel dan Tess. Joel kemudian memintanya untuk memperlihatkan lengannya yang telah digigit. Tess heran dengan Marlin akan melakukan apa pada anak yang terinfeksi. Ellie menceritakan kalau Marlin mendapatkannya saat ia sudah tergigit. Dia kemudian diuji untuk memastikan apakah dia sakit atau tidak. Tess kemudian bertanya, menguji seperti apa? Marlin mengujinya dengan cara menyuruh Ellie berhitung 1-10, mengulurkan tangan dan menjaganya tetap stabil. Dan hingga saat ini, dia tidak berubah menjadi monster. Ellie yang sedari tadi menahan pipis kemudian permisi ke belakang. Joel yang khawatir cepat atau lambat dia akan berubah menjadi monster. Mereka masih dekat dengan tembok, Ellie bisa diselundupkan ke sana. Namun Tess tidak sepakat. Membawa Ellie adalah kesempatan terbaik mereka untuk memperoleh Aki. Jika Ellie dibawa kembali ke KZ, seseorang akan menangkapnya dan memindainya, kemudian membunuhnya. Sehabis Ellie kembali dari pipis, mereka kemudian sarapan bersama. Tess yang begitu penasaran menghampiri Ellie. Kenapa Ellie begitu penting buat Marlin? Awalnya Ellie enggan memberitahunya karena Marlin yang melarang. Namun Ellie memberitahukan kalau ada markas Firefly di barat dengan beberapa dokter dan mereka sedang mencari obat dan vaksin. Mendengar hal tersebut, Joel tidak percaya. Dia menjadi bersikeras untuk kembali ke wilayah karantina. Joel yang sudah jutaan kali mendengar obat, vaksin, namun semuanya nihil. Namun Tess tetap kekeh untuk mengantar anak itu. Tidak masalah dia benar atau tidak, selama kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian mereka berkemas dan pergi dari tempat itu. Di perjalanan mereka melihat bekas bom yang besar. Pemerintah melakukan pengeboman untuk memperlambat penyebaran. Kebanyakan dilakukan di kota-kota besar. Berhasil di Boston tapi tidak berhasil di tempat lain.
Sepertinya saran Bu Ratna dilakukan ya. Jarak menuju ke State House sekitar 10 menit jika bisa berjalan lurus, itu pun kalau bisa. Atau mereka bisa menempuh jalan yang panjang. Mereka kemudian memutuskan untuk lewat jalan panjang, meskipun lebih lama setidaknya lebih aman. Di sini kemudian diketahui kalau Ellie tergigit saat memasuki mall tua di QZ. Ellie penasaran seperti apa rasanya. Dia pikir kalau di sana tidak ada apa-apa, namun dia tiba-tiba diserang. Ya kali di tempat seperti itu tidak ada. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba terdengar sebuah suara jeritan. Sesampai di sebuah hotel tua, mereka harus menyeberangi lantai hotel yang dipenuhi air. Ellie yang bersikap ceroboh membuat yang lain menjadi kaget. Sesampainya mereka di ujung, mereka langsung memeriksa setiap lorong, memeriksa jalan keluar dari sana. Ternyata jalan yang mereka dulu temukan sekarang tertutup oleh reruntuhan. Tess kemudian memanjat agar bisa membukakan jalan yang lebih mudah dan aman. Joel dan Ellie terlihat canggung berdua. Joel mencoba mencairkan suasana dengan bertanya dari mana dia belajar memainkan pisau. Ellie juga membalas bertanya asal Joel dari mana dan Tess dari mana. Pertanyaan pribadi tentangnya tidak ingin dijawab Joel. Kemudian Ellie lanjut bertanya tentang berapa lama orang bisa bertahan setelah terinfeksi. Joel menjawab beberapa ada yang bisa bertahan sebulan atau 2 bulan. Bahkan ada yang bisa berkeliaran selama 20 tahun. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Tess datang dari balik pintu. Tess kemudian membawa mereka melihat keluar hotel. Dari sana tampak kerumunan zombie. Terakhir kali terlihat kerumunan itu jauh dari gedung, dan sekarang kerumunan tersebut tampak mendekati wilayah QZ. Tess menjelaskan bahwa jamur tumbuh di dalam tanah membuat zombie terhubung satu sama lain. Jika menginjak satu petak cordyceps di satu tempat, bisa membangunkan selusin zombie di tempat lain. Mungkin Ellie kebal dari infeksi, tetapi dia tidak kebal dari cabikan para zombie. Tess memperingatkan Ellie untuk tetap berhati-hati. Mereka akhirnya mengambil jalan pendek di awal karena sudah tidak aman lagi melewati jalan yang panjang. Mereka kemudian putar balik menuju ke museum. Joel dan Tess sudah pernah melewati museum ini sebelumnya. Joel kemudian memeriksa bekas jamur yang ada di depan pintu. Sisa jamur tersebut sudah kering, yang berarti semua zombie telah mati di dalam sana. Namun untuk berjaga-jaga mereka menyiapkan senjata. Mereka bertiga memasuki gedung secara perlahan. Tiba-tiba Ellie melihat mayat baru dalam keadaan tercabik-cabik. Tess berkesimpulan kalau dia diserang dari luar dan merangkak masuk ke dalam gedung. Namun Ellie mengatakan kalau dia pernah diserang tetapi tidak seperti itu. Joel mengatakan kalau mereka harus bergerak secara diam karena kemungkinan zombie itu masih ada di dalam. Saat Joel menaiki tangga, secara tidak sengaja menimbulkan suara. Di sana mereka melihat banyak jamur kering yang menempel di mayat zombie. Lagi-lagi Ellie tidak sengaja menginjak tangan mayat yang mengering. Namun untungnya mereka masih aman. Ketika Joel memasuki ruangan, tiba-tiba reruntuhan jatuh hampir menimpa Tess dan Ellie. Suara yang ditimbulkan reruntuhan tersebut membangunkan satu zombie yang membuat mereka menjadi terancam. Joel meminta Ellie agar tetap siaga. Jarak mereka dengan zombie hanya dipisahkan oleh lemari kaca. Saat zombie itu melewati mereka, tiba-tiba zombie itu menyerang Joel. Joel segera menyuruh yang lainnya untuk lari. Namun suara tembakan tadi mengundang zombie lainnya menyerang Tess dan Ellie. Mereka bertiga kemudian berpisah. Joel mencoba memancing satu zombie untuk menjauhi Ellie. Joel dan Ellie kemudian berjalan mengendap-endap. Namun tanpa sengaja Joel menginjak pecahan kaca yang menimbulkan suara. Sekejap zombie itu menyerang mereka. Namun akhirnya zombie itu berhasil dilumpuhkan. Tetapi kaki Tess harus terkilir dan Ellie kena gigitan kedua kalinya. Tess meminta semuanya untuk meninggalkan ruangan tersebut. Di atap gedung museum, Joel langsung memeriksa kaki Tess yang terkilir. Dia membantu Tess membalut kakinya, sedangkan Ellie berjalan sendiri ke bangunan seberang melalui sebilah papan yang rentan untuk patah. Joel khawatir kepada Ellie yang terkena gigitan kedua. Bisa saja gigitan kedua membuatnya terinfeksi. Namun Tess yang kesal kepada Joel menyuruhnya menerima kabar baik tersebut. Bisa saja Ellie adalah jawaban dari bencana ini. Joel kemudian menyusul Ellie ke seberang bangunan. Mereka berdua melihat pemandangan bangunan yang telah hancur. Tess datang dan mengajak mereka untuk segera pergi sebelum gelap. Di perjalanan, Joel tidak lepas pandangannya dari tangan Ellie yang tergigit agar bisa langsung mengambil tindakan kalau Ellie berubah menjadi zombie. Mereka pun tiba di lokasi yang dituju.
Joel langsung memeriksa sekitar gedung. Dia mengecek sebuah truk yang terparkir, namun ternyata tidak ada apa-apa di sana. Tess dan Ellie berjalan mendekati truk itu dan melihat jejak darah yang mengarah ke dalam bangunan. Tess langsung menarik tangan Ellie ke dalam gedung. Di dalam gedung, dia mendapati pasukan Firefly dalam keadaan tewas. Ellie mengira kalau mereka dibunuh oleh Fedra. Namun Joel berkesimpulan kalau salah satu dari mereka terinfeksi, kemudian yang lain melawannya. Tess yang kecewa kemudian mencari sebuah peta untuk menemukan lokasi tujuan Marlene sebenarnya. Tetapi Joel mengatakan kalau ini semua sudah berakhir dan mengajaknya untuk pulang ke rumah. Tess yang marah mengatakan kalau ini bukan rumahnya. Ternyata Tess telah terkena gigitan di lehernya dan tampak seperti sudah menjalar. Namun Ellie yang juga terkena gigitan di waktu yang sama tidak menunjukkan gejala yang sama dengan Tess. Tess kemudian memohon kepada Joel agar membawa Ellie ke Bill dan Frank. Tess sangat memohon agar melakukan permintaan terakhirnya. Tiba-tiba salah satu zombie terbangun, namun dengan sigap langsung dieksekusi oleh Joel. Namun ternyata jamur itu hidup dan memanggil kerumunan zombie yang lain masuk ke dalam gedung tersebut. Joel dengan cepat memeriksa keadaan di luar dan mengatakan kalau semua kerumunan itu akan datang kurang dari 1 menit. Tess kemudian menjatuhkan semua minyak ke lantai guna membantu Joel dan Ellie melarikan diri. Tess berencana membakar para zombie beserta dirinya. Joel yang melihat Tess langsung membawa Ellie keluar dari tempat tersebut. Para zombie yang masuk ke gedung meledak bersama Tess di dalamnya. Joel yang melihat gedung tersebut meledak tidak bisa berkata apa-apa. Dan episode 2 pun berakhir di sini.